Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Al-ayat sadaqallahul azim. Baik pemirsa, para peserta kajian Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian kitab Tuhfatul Atfal untuk bait berikutnya. Dalam hal ini kita akan membahas hukmul lam al wa lamul fi'l. Jadi kita akan membahas hukum lam yang ada di alif lam dan lam fi'il. Di hukum lam yang ada di alif lam dan lam fi'il. Ini terdiri dari 6 bait. Jadi video kali ini cukup banyak baitnya, tapi kemungkinannya durasi waktunya akan tetap sama karena pembahasannya ini sangat singkat. Kita mulai dari bait yang ke-24. Lilami al-halani qabla al-ahrufi ulahuma idharuha fal-ta'rifi qabla arba'in ma'ashratin khadhil ma min baghi hajjaka wa khaf aqima sanihima idghamuha fi arba'in wa ashratin aidan wa ramzuha fa'i tabasumma sirrahman tafuzlif ni'am aswadan nizur syarifan lil kiram walamal ula samiha qamriyah walamal ukhra samiha syamsiyah waziran lama fi'il mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna wa taqa. Baik, silakan diikutin untuk peserta yang sedang melihat video ini. Kita ulang sambil bareng-bareng, silakan. Lilami al-halani qabla al-ahrufi ulahuma idharuha fal-tarifi qabla arba'in ma'ashratin khadhil ma min abghi hajjaka wa khaf aqima sanihima idghamuha fi arba'in wa ashratin aidan wa ramzuha fa'i tabasumma sirrahman tafuzlif ni'am aswadan nizur syarifan lil kiram walamal ula samiha qamriyah walamal ukhra samiha syamsiyah waziran lama fi'lan mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna wa taqa. Mungkin tadi beberapa ada yang berbeda pembacaannya seperti waromzuha. Di sini saya tadi menggunakan romzuhanya, nanti kita akan membacanya sebagai mubtada. Kemudian ini lil kiram, tadi saya bacanya sebagai lil kiram. Kemudian di sini ada wawunya,
Ya, tadi kemudian di sini kita baca juga tadi ada qabla arba'in, kemudian yang pertama saya bacanya qabla arba'in. Itu dijelaskan di indeks masing-masing. Ya, bisa dibaca demikian. Silakan dikaji saja bagian indeksnya. Karena itu pengulangan pembahasannya seperti yang telah dibahas di materi sebelumnya. Hanya perubahan atau penulisan yang berbeda di tulisan matan yang lain, pembacaan yang berbeda, seperti itu saja. Baik, kita lanjutkan bait yang ke-24. Lilami al-halani qabla al-ahrufi ulahuma izharuha fal tarifi. Lilami eta tetep pikeun lam. Lilami al eta tetep pikeun lam anu aya dina lafad al. Alif lam. Halani ari dua tingkah qoblal ahrufi dina samemeh pirang-pirang huruf hijaiyah. Ulahuma ari anu kahijina eta halani eta izharuha ngaizharkeunana itu lam fal ta'rif maka gerak kanyahokeun ku anjeun. Lilami al bagi lam al, lam yang ada di lafad al, halani ada dua kondisi. Ada dua keadaan, ada dua perilaku. Qoblal ahrufi ketika berhadapan dengan huruf ya, hijaiyah. Ya, atau di depannya ada huruf hijaiyah. Kalau di sini qoblal ahrufi sebelum huruf hijaiyah. Jadi nanti ada huruf hijaiyah. Nah, sebelumnya itu ada al. Atau kita mengartikan menghadapi huruf hijaiyah. Ulahuma adapun yang pertama dari kedua kondisi tersebut izharuha yaitu mengizharkan lafad lam dari al. Jadi dibacanya jelas lamnya. Fal ta'rif maka ketahuilah engkau. Artinya di sini kita akan membahas lam yang ada di alif lam. Ya, memang tadi di bab ini ada hukmu lam al, hukmu lami al, walamil fi'l. Jadi kita akan membahas hukum lam yang ada di alif lam dan lam fi'l. Nah. Lilami ta'rif yaitu lam al ini adalah lam sebagai tanda isim ma'rifat. Jadi isim ma'rifat itu tandanya ada alif lamnya. Nah, kita akan membahas lam yang ada di tanda isim ma'rifat yaitu alif lam. Lilamil ta'rif halataini ada dua kondisi idza waqa'at qabla ahrufil hijaiyah ketika si lam alnya itu alif lamnya itu ya berhadapan dengan huruf-huruf hijaiyah atau ini datang sebelum huruf hijaiyah. Sebelum itu kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu lam at-ta'rif, lam ta'rif atau lam isim ma'rifat. Lam ta'rif adapun lam ta'rif, lam isim ma'rifat hiya lamun sakinatun zaidatun an bunyatil kalimati masbuqatun bihamzati waslin maftuhatun indal ibtida biha. Jadi yang dimaksud dengan lam ta'rif ini atau alif lam li ta'rif, alif lam ma'rifat yaitu lam ya lam ta'rif ini adalah lam yang sukun zaidatun jadi penambah an bunyatil kalimatin masbuqah dari
apa kalimat yang terdahulu, ya kalimat yang didahului, ya an buniyatil kalimati, dari suatu kalimat, bangunan kalimatnya itu ditambah. Kalau misalkan tadinya kan fa'ala itu ya isim, fa'ala itu fi'il, misalkan fi'il madi, kemudian fa'ala atau dakhola ya dakhulu fi'il mudhari, kemudian kita mau kejadikan isim atau masdarnya dakhola ya dakhulu, atau dakhilun isim fa'ilnya, dakhilun isim fa'il itu. Nah, kemudian dakhilun itu adalah orang yang masuk, kemudian kita akan menggunakan alif lam di ta'rif agar di situ ma'rifat yang masuknya jelas. Jadi ad-dakhilu gitu. Jadi ada alif lamnya di situ, sebetulnya ditulisnya ada alif lam ad-dakhilu, tapi yang itu kebetulan dibacanya harus da di situ karena alif lamnya berhadapan dengan da, jadi harus dibacanya idgham. Nah, di sini lam sakinah zaidah, jadi tadi ada alif lam sebagai tambahan. Nah, itu yang saya mau jelaskan di sini. Alif lam tadi atau lam ta'rifnya itu sebagai tambahan saja dari bangunan asalnya. Asal kalimatnya. Masbuqatun bihamzati waslin. Nah, ini yang di depannya itu atau ini didahului oleh hamzah wasl. Jadi di depan lam ta'rifnya itu ada hamzah wasl. Makanya biasa disebut sebagai alif lam seperti ini, alif lam. Nah, ini lilam. Ini alif lam seperti ini. Ini yang alifnya ini hamzahnya hamzah wasl, lamnya ini adalah lam ta'rif. Ya. Lam ta'rif ma'rifat indal ibtida, ketika ada di awal. Jadi kalau di awal indal ibtida biha maftuhatan, indal ibtida biha difatahkan ketika ada di awalnya lam. Jadi kalau dia berada di awal kalimat, ya awal kalimat, maka dibacanya a gitu. Ya. Tapi pada saat dia ini yang kemarin ya hamzah wasal itu tasbutu fil ibtida wa tasbutu fid darji, tetap atau dia ada di awal, tapi pada saat dia terhimpit oleh dua buah kalimat maka alif itu lenyap, hamzah itu lenyap hamzahnya, ya. Hamzahnya itu lenyap, jadi enggak dibaca. Tapi pada saat dia berada di awal kalimat maka dibaca maftuhatan, dibacanya dengan fathah di sini. Wahia tatasilu bi ismin. Nah, ini lam alif ini, alif lam ini biasanya nempel di kalimat isim. Memang karena kalimat isim kan tandanya adalah alif lam. Sementara kalau fiil itu enggak pernah ada alif lamnya. Sawaun amkana istiqomatul kalimah, alif lamnya itu sama saja hukumnya yang akan kita bahas ini, sama saja apakah dia dalam kalimat yang bisa berdiri sendiri, alat kita lihat sebagai berikut ya, biduniha mislu asyams, seperti lafaz asyamsu wal qamaru wal jannatu wan naru. Nah, ini contoh-contoh yang akan kita bahas, yang akan kita hukumi ya. Apa asyamsu apa hukumnya, wal qamaru apa hukumnya, wal jannatu wan naru ini apa hukumnya, karena di sini ada alif lam. Nah, alif yang ada di sini hamzah wasol, lam yang ada di sini adalah lam li ta'rif. Jadi alif yang ini pada saat dibaca sebagai awal kalimat maka bacalah difathahkan, maftuhah. Jadi asyamsu, seperti di surah Ar-Rahman, asyamsu wal qamaru yasjudan. Tapi pada saat alif ini ada di tengah-tengah, maka karena ini adalah hamzah wasol, hilangkanlah hamzahnya itu, dianggap dianggap tidak ada hamzahnya, hamzah wasolnya. Karena tadi taskutu fid darji. Jadi kalau di tengah-tengah ya hilang gitu. Jadi seperti lafaz wasyamsi, padahal di situ ada alif lamnya. Di situ ada alif lamnya. Jadi wasyamsi wadduhaha, wasyamsi langsung dari waw ke sya gitu. Ya, tidak ada alifnya, tidak wa asyam, tidak, tapi wasyams. Wasyamsi wadduhaha. Tapi tadi di surah Ar-Rahman asyamsu.
langsung. Asyamsu, ada alifnya, hamzah wasol ini dibaca dengan harkat fathah. Nah itu maksudnya yang tadi definisi dari lam ta'rif tadi. Wal qamar, dan lafaz al qamar, alif lam di sini ada, berarti alifnya ini adalah hamzah wasol, lamnya adalah li ta'rif. Udah ya. Oke, di situ udah jelas ya. Di sini ada alif, ada lam, di sini alifnya adalah hamzah wasol, lam yang ini adalah lam li ta'rif. An-nar juga sama seperti itu. Awalam yumkin, atau tidak memungkinkan berdiri sendiri, kan tadi istiqomatul kalimah ya. Jadi berdiri sendiri kalimatnya. Kalau ini memang sudah ada artinya, asyamsu ya matahari, qamar bulan, udah jelas artinya. Atau yang ini pun kita hukumnya akan sama ya, akan dihukumi dengan hukum yang akan dibahas di sini. Awalam yumkin, tidak memungkinkan untuk berdiri sendiri, seperti lafaz allazi. Ini kan isim mausul. Jadi tidak bisa berdiri sendiri kecuali nanti ke depannya ada kalimat lain gitu. Ada kalimat lain, wallati, walladzina, itu ada kalimat-kalimat lain. Itu kan dari isim isyarah gitu ya. Jadi harus ini belum jelas kalimatnya, belum punya makna sendiri kalau yang ini. Tidak berdiri sendiri. Tapi kita akan membahasnya di sini alif lamnya, hukum pembacaannya seperti apa. Nah, itu yang akan kita bahas. Wa taqau qabla al-huruf fil hijaiyah, dan lam ta'rif itu ada sebelum huruf hijaiyah, jami'uha, ya semuanya, jadi semua huruf hijaiyah. Wala taqau qabla hurufil maddi salasati, tapi tidak pernah ada lam yang li ta'rif itu sebelum huruf mad yang 3, yaitu alif, wawu, dan ya gitu ya. Nah ini yang pertama, min jihatin, dari hadza min jihatin. Ini dari satu sisi apa? Kenapa tidak ada lam ta'rif itu sebelum lam ta'rif itu tidak terjadi atau tidak ada sebelum huruf mad? Khasyata iltiqa'u sakinain, karena ada kekhawatiran di situ, khawatir adanya iltiqa'u sakinain, artinya bertemunya dua huruf yang sukun. Li'anna lam ta'rif, karena sesungguhnya lam ta'rif itu sakinatun. Ya, karena lam ta'rif itu kan sukun. Ya, tadi lam ta'rif sukun kan definisinya adalah hiya lam sakinatun zaidatun. Di sini lam ta'rif kan sukun. Wa huruful maddi sakinatun, huruf mad juga sukun, berarti di situ iltiqa'u sakinin. Maka di situ tidak pernah terjadi seperti itu. Hadza min jihatin, ini dari satu arah, dari satu segi, dari satu tinjauan ya. Wa min jihatin ukhra, dan dari tinjauan lain kita bisa meninjau huruful madiyah yusabiquha harakatun mahmud muhaddadah. Jadi huruf-huruf mad itu selalu didahului oleh harkat-harkat yang sudah ditentukan, ya, sudah terbatas, sudah ditentukan. Wa yusabiqul alif maftuhan, alif itu didahului oleh fathah, pasti sebelumnya ada fathah. Wal ya maksuran, ya itu sudah didahului oleh maksur atau kasrah. Wal wawu madmuman, wawu juga didahului oleh didahului oleh harkat yang doma. Jadi dibacanya kan mad panjang gitu ya. Nah, ini arti maksud kenapa lam sukun tadi tidak terjadi atau tidak pernah ada sebelum huruf mad. Seperti ini ya. Karena ini kondisinya ya. Ini ada dua aspek nih, ada dua alasan dari dua arah atau dari dua jihad, dari dua pandangan gitu ya. Yang pertama memandang bahwa lam ta'rif itu kan sukun. Berarti kalau sukun kemudian huruf mad juga kan sukun gitu. Maka sukun dengan sukun kan iltiqa'u sakinin gitu. Jadi tidak terjadi seperti itu. Atau tadi yang kedua alasannya adalah huruf-huruf mad itu kan sudah tertentu gitu. Diawali dengan huruf-huruf tertentu dan itu mutaharrikah dan berharkat gitu. Ya, harkatnya juga udah jelas, alif di awalnya pasti fathah, sebelum ya pasti maksur atau kasroh, sebelum wawu mad itu berarti doma. Jadi huruf-huruf mad itu sudah ditentukan, yang mendahuluinya harus apa gitu ya, harkatnya, dan itu berharkat.
Itu berbeda dengan lam ta'rif, kan itu sukun. Nah, itu maksud dari alif lam ini. Kita lanjutkan. Ulahuma idharuha faltarifi, ulahuma idharuha faltarifi. Ulahuma, adapun yang pertama dari dua kondisi halani, izharuha yaitu mengizharkan lafadz lam yang ada dalam alif lam. Jadi dibacanya jelas al. Fal ta'rif, maka ketahuilah engkau ula halatai lam ta'rif al-izhar, yakni yang pertama dari dua kondisi lam ta'rif adalah izhar. Wa qaulu fal ta'rif fal tu'lam, tegas di sini menegaskan bahwa fal ta'rif fal tu'lam artinya ketahuilah oleh engkau ayuhal qari, orang-orang yang sedang membaca Al-Qur'an. Zalika wa ta'ihi jayyidan, ikutilah dengan baik ini. Ya. Perhatikan ini. Jadi ini perhatikan dengan baik katanya di sini. Kau harus mengetahui hal itu. 25. Fal ta'rifi di sini qabla arba'in ma asyratin khudhil ma min ibghi hajjaka wa khaf atimah. Ketahuilah bahwa itu izhar itu qabla arba'in ma'asyratin. Jadi terjadinya itu sebelum qabla arba'in sampai 4 ma'asyratin sartana 10. Jadi sampai 14. Khudh, maka gerak cokotku anjan ilmahu kana pengetahuan min ibghi hajjaka, tina lafad ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Lafad ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Qabla arba'in, sebelum 4. Jadi ini sebelum 4 ma'asyratin serta 10, artinya di sini hukum idharnya terjadi sebelum 14 huruf. Jadi kalau ada alif lam, ada lam di situ lam li ta'rif, pembacaannya harus dibaca izhar, harus dibaca jelas apabila di depannya di depan lam ta'rif itu ada huruf 14 ini. Khudz, maka ambillah ilmahu, pengetahuan hal tersebut yang 14 tersebut, min ibghi hajjaka wa khaf aqimah, dari lafad min ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Ini qabla arba'in ma'asyratin ay yajibu izharu lam ta'rif, yakni wajib mengizharkan lam ta'rif ini idza waqa'at qabla wahidin min arba'ata asyara harfan. Jadi di sini wajib untuk mengizharkan lam ta'rif ketika lam ta'rif tersebut ada sebelum salah satu dari 14 huruf. Khudh ilmah al huruful arba'at ta'asyara tu'lamu min ibarah. Diketahui. Nah, khudh ilmah itu ketahuilah, kalau arti bebasnya ketahuilah bahwa huruf itu min ibghi hajjaka wa khaf aqimah ada dalam lafaz min ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Tu'lamu, diketahui huruf arba'ata asyar min ibaratin ibghi hajjaka wa khaf aqimah, dari suatu bahasan atau ungkapan, ibarah itu dari satu ungkapan ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Jangan salah, kemarin juga di sifdasana kamjada sakhsun qad samadum thayyiba zid fitu qad zalima, itu kan punya arti. Nah, ibghi hajjaka wa khaf aqimah pun ini ungkapan yang dibuat oleh Syekh Imam Jamzuri ini ada artinya ibghi. Ini ibghi itu kan fil amr ya. Ibghi hajjaka, ibghi ibghi hajjaka. Jadi kalau kita artikan ini sebetulnya sebagai motivasi ya, motivasi buat kita semua ini. Ya, ibghi itu utlub ibghi hajjaka,
berarti carilah hajjaka, kebutuhan engkau. Jadi ini carilah kebutuhan engkau. Wa khaf atimah, dan takutlah atimah. Atimah itu artinya tidak bisa tidak bisa mendapatkan atau mencukupi kebutuhan kita. Jadi ini artinya motivasi buat kita untuk selalu berusaha, ya, berusaha dalam memenuhi kebutuhan kita. Hajjaka ini kan kebutuhan engkau. Jadi memenuhi kebutuhan kita. Kita ini artinya kita harus mencari, harus terus berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Wa khaf aqimah, takutlah engkau, haruslah engkau merasa khawatir bahwa engkau tidak bisa memenuhi semua kebutuhan itu. Ini kan motivasi yang bagus, ya. Motivasi agar kita terus berusaha, gitu ya. Kita butuh apa? Kita membutuhkan ilmu ini, misalkan ilmu tajwid, karena kita kan mau membaca Al-Qur'an, maka ibgi hajjaka. Ayolah kita semuanya untuk belajar mencari ilmu ini, ilmu tajwid ini, ilmu pembacaan Al-Qur'an ini, agar apa? Agar di situ kebutuhan kita terpenuhi. Wa khaf aqimah, takutlah kita bahwa kebutuhan kita untuk membaca Al-Quran ini tidak terpenuhi. Dan ini bisa diimplementasikan kemanapun sebetulnya, ya. Kebutuhan apa, ya. Jadi yang dicari itu adalah sesuatu yang kita butuhkan, bukan sesuatu yang kita inginkan, gitu. Di sini makanya ibgi hajjaka itu carilah, ya, berusahalah untuk mencari, untuk memenuhi semua kebutuhanmu. Wa khaf aqimah, takutlah. Nah, ini takutlah itu agar kita terpacu, ya, agar kita terpacu bahwa kita harapannya untuk memenuhi kebutuhan kita ini. Jadi kita harus berusaha selalu untuk memenuhi semua kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Nah, ini oke, kita kembali ke masalah tajwidnya. Ini tadi makna tersirat dalam lafadz ibgi hajjaka wa khaf aqimah. Bi ma'na al-huruf allati tudharu indaha lam ta'rif ya al-waridah fil ibarati sabiqah. Ini maknanya adalah huruf-huruf yang yang izhar ini, allati tudharu indaha lam ta'rif, yang diizharkan. Jadi ibgi hajjaka wa khaf aqimah ini ada di dalamnya adalah huruf-huruf yang ketika lamu ta'rifnya berhadapan dengan huruf-huruf yang ada di dalam lafadz ibgi hajjaka wa khaf aqimah, maka lamu ta'rif tersebut harus dibaca dengan izhar, ya. Ya al-waridatu fil ibarati sabiqah, yaitu dari ungkapan yang telah disebutkan di awal, ibgi hajjaka wa khaf aqimah. Wahia, apa saja? Ibgi ini ada alif di dalamnya, al alif mislu al iman. Jadi al iman dibacanya di sini lamnya jelas, al iman. Al iman. Wal ba di sini ada ibgi, ya. Kemudian jadi ba di situ mislu al bai'u. Jadi al bai'u, tidak abai'u tapi al bai'u, lamnya jelas, dibacanya izhar, al bai'u izhar. Wal ghinu, dan ghin ini mislu al ghasyiyah, seperti lafadz al ghasyiyah. Wal ha, dan lafadz huruf ha mislu al haqqah, seperti lafadz al haqqah. Jadi dibacanya al haqqah, jelas, ya. Wal jim, dan jim mislu al jahim. Al jahim itu kan jelas, lamnya dibaca. Wal kaf, dan lafadz kaf, huruf kaf mislu al kafirun. Al kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, ya kan, al kafirun. Nah, itu kalau ada ini, ya, dibaca di awal al kafirun, tapi pada saat di darji di tengah-tengah itu dibaca alifnya, tidak dibaca ayyuhal kafirun, langsung ke lamnya, dan lamnya harus dibaca jelas karena di depannya ada kaf. Wal waw, dan waw mislu al wadud. Al wadud seperti lafadz al wadud. Wal kha mislu al khabir, seperti lafadz al khabir. Wal fa mislu al fajr. Al fajr. Wal fajri. Wal fajri itu kan alifnya dibacanya tidak dibaca, tapi kalau di awal al fajru dibaca. Wal ainu, dan ain al adiyatu. Kalau dibaca wawu di sini di depannya, misalkan dalam surah Al-Adiyat, wal adiyati dhabha, itu kan wawu, alifnya tadi hilang dan lamnya dibaca dengan jelas.
wal qaf dan huruf qaf mislu al-qamar seperti lafaz al-qamar, wal ya dan ya mislu al-yakin seperti lafaz al-yakin, wal mim mislu al-majid seperti lafaz al-majid, wal ha dan huruf ha mislu al-huda seperti lafaz al-huda. Nah, itu semua dari huruf ke-14 tersebut pada saat di depannya ada alif lam, maka lam ta'rifnya dibaca dengan izhar. Sanihima idghamuha fi arba'in wa ashratin aidan wa ramzuha fa'i. Sanihima idghamuha fi arba'in wa ashratin aidan wa ramzuha fa'i. Sanihima adapun yang kedua dari bagian yang tadi, idghamuha yaitu mengidghamkannya fi arba'in wa ashratin di ketika berhadapan dengan 14 huruf aidon, ya. Ketika berhadapan dengan 14 huruf juga di situ. Di sini. Wa ramzuha adapun rumusnya, jadi di sini saya pakainya wa ramzuha saja. Wa ramzuha adapun rumus dari ke-14 huruf tersebut, fa'i maka engkau harus menjaganya. Rumusnya mana? Ini ada di sini. Tiba di bait berikutnya. Tiba summa sil rahman tafuz dif ni'am da su'adan zur syarifan lil kiram atau lil karam. Nah, itu rumusnya. Tadi belum bahasa Sundanya ya. Sanihima ari anu kaduana eta idghamuha ngaidghamkeunana lam fi arba'in dina 4 wa asyratin jeung 10, artinya di 14 aidon deui wa ramzuha ari rumusna anu 14 eta fa'i maka kudu ngaraksa anjeun tib dina lafaz tib sumasil ruhman tafuz if dan ni'amda su'adon jur syarifan lil karo. Sanihima adapun yang kedua idghamuha ai al halatu saniyah, kondisi yang kedua min halatai lam ta'rif ya al idgham, dari dua kondisi lam ta'rif ini lam ma'rifat yaitu idgham. Idgham kapan? Ai yakunul idgham ini idza jaa ba'da lam ta'rif, terjadi pada saat ada lam ta'rif, ya, setelah lam ta'rif ada apa? Wahidun min idza jaa ba'da la ba'da lam ta'rif wahidun min arba'ata asyar. Jadi ada salah satu huruf dari 14 harfan, 14 huruf, ya. Ada salah satu huruf wa ramzuha fa'i ai ihfaz ramzuha, atau kalau di sini tadi sayanya membaca wa ramzuha fa'i, atau bisa juga fa'i di sini ramzaha wa fa'i gitu kan, dibacanya jadi wa fa'i dan engkau harus menjaganya ramzaha pada rumusnya, boleh ini jadinya maf'ul nantinya seperti di sini ai ihfaz ramzaha gitu, ihfaz ramzaha. Wa qad jama'uha dan jama'aha dan telah mengumpulkan kepada 14 huruf tersebut Asy-Syekhul Jamzuri, yaitu Syekh Jamzuri rahimahullah fil bait tali, dalam bait berikutnya. Mana? Ya ini yang ke-27. Tib summa sirruh man tafuz dif dani'an da su'adan zur syarifan lil. Seperti yang biasa, ini juga sama, pasti ada maknanya. Kalau kita kasih arti, ini punya arti ya. Jadi lafaz ini tib summa sil ruhman tafuz dif da ni'am da su'adan zur syarifan lil. Ini adalah rumus sukses. Coba, ini rumus sukses. Kita bisa belajar dari lafaz dari ungkapan ini di bait ke-27 untuk sukses gitu. Biasanya digunakan ini di tema muhadharah am ya, atau muhadharah latihan dakwah untuk para santri ya biasanya. Ini di bait ke-27 ini bisa jadi judul dakwah ya, bahwa rumus cepat atau rumus agak kiat-kiat kita sukses ada di bait ini. Apa? Tib yang pertama adalah berbuat baiklah. Yang pertama itu harus berbuat baik. Tsumma sil ruhman, kemudian yang kedua adalah sil ruhman, itu adalah silaturahmi.
sil Rahman itu pereratlah Rahman tali silaturahmi. Jadi pereratlah tali silaturahmi. Itu yang kedua rumusnya, rumus kesuksesannya. Tafuz. Nah, ini kan dikasih tahu di sini. Tafuz, maka engkau akan faza itu kan berarti kemenangan ya. Faza fauzan azima itu berarti engkau akan mendapatkan satu kemenangan. Engkau akan mendapatkan satu kesuksesan. Kemudian apalagi selain yang kedua, dif da ni'am. Za ni'am ini adalah zat yang mempunyai atau yang memberikan nikmat di sini berarti ya. Dif da ni'am artinya apa? Kita harus rendah diri kepada zat yang mempunyai nikmat, atau ini bisa diartikan pula dif da ni'am, kita rendah diri pada saat kita memperoleh kenikmatan. Itu jangan sampai sombong. Da'su azonin yang berikutnya, yang berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Yang keempat adalah da'su azonin, yaitu tinggalkanlah negative thinking. Su'azon itu su'uzon ya, negative thinking. Nah, kemudian yang kelima, ini rumusnya berarti ada 5 rumus atau 5 kiat agar kita mendapatkan suatu kemenangan ya, kebahagiaan. Zur syarifan lil karom, yaitu zur itu adalah berziarahlah ya, syarifan kepada orang yang mulia ya, agar kita bisa berkumpul dengan orang-orang soleh lil karomi karena kemuliaan mereka. Nah, ini adalah salah satu formulasi ungkapan yang di dalamnya mengandung makna, tapi juga menerangkan di dalamnya huruf-huruf yang hukum yang kedua ini. Sanihima idgham muhammad idgham. Baik, kita lanjutkan. Awal hurufin, yaitu awal-awal huruf min kullin, dari setiap min kulli kalimatin, dari setiap kalimat ini, tib summa sil ruhman min kalimati hadzal bait, dari bait ini huruf huruful idgham fi lam ta'rif, ada huruf-huruf idgham ya di dalam lam ta'rif. Min kulli kalimatin min kalimati hadzal huruf. Bimana maknanya apa? Jadi tadi yang ini disebutkan maknanya idza jaa ba'da lam ta'rif, apabila ada setelah lam ta'rif itu ayat hurufin minal hurufit taliyah, satu huruf dari huruf-huruf berikut, karena al hukmu idgham, maka di situ hukumnya harus dibaca idgham. Huruf yang mana? Huruf yang ini ya, awal huruf dari kalimat-kalimat yang ada di bait ini. Tib berarti to, summa berarti sa, sil berarti sod, ruhman berarti ro, tafuz berarti ta, dif berarti do, za berarti za, ni'am berarti nun, da lagi ini da, oh ini za ada bertitik, ini da yang tidak bertitik, su a sin, zonna zo, zur za, syarifan sya, lil karom lam ya. Ini ada to seperti lafaz al-dhammah dibacanya. Jadi lam ini tidak dibaca jelas, tapi diidghamkan langsung. Alif yang ada di hamzah yang ada di sini, kalau sudah diberi harkat jadi hamzah di sini, hamzah wasol diberi harkat jadinya al-dhammah, langsung ke to dibacanya. Wasa dan sa mislu as-samarat, seperti lafaz as-samarat, di sini as-samarat langsung dibacanya ke sin. Kesa. Wasad dan sod misal as-sirat, lafaz as-sirat. Nah, ini as-sirat tidak dibaca al-sirat tapi as-sirat. Ro juga sama, ar-rahman ya, ar-rahman tidak dibaca al-rahman, tidak, tapi langsung diidghamkan silamnya ke ro, ar-rahman. Wata dan ta misal at-takasur, wadod dan dod ad-dallin, nah gitu. Wazal dan zal az-zakirin, wa nun mislu an-nas, wadal mislu ad-din gitu, wasin mislu as-sama, wazo mislu az-zalimin, wazai dan lafaz zai, huruf zai mislu az-zaitun, seperti lafaz az-zaitun, washin dan shin mislu asy-syams, seperti lafaz asy-syamsu.
Walam dan lam mesu al-lail seperti lafaz al-lail. Nah, itu semua artinya di dalam huruf-huruf yang terdapat dalam kalimat tib summa silruh mantafuz dif dani amda su'adan zur sarifan lil qira, pada saat di depannya ada alif lam litarif, maka lam di litarif tersebut harus dibaca idgham, ya. Idgham dimasukkan langsung ke huruf-huruf yang ada di depannya. Baik, kita lanjutkan. Ini penamaan di sini. Wala mal'ula sammiha qamriyah. Oh, ini berarti bacanya seperti yang tadi. Jadi ke sini dulu. Wasammiha lamal ula gitu ya. Alamal ukhra sammiha syamsiyah. Langsung ke sini. Wasammiha, dan berilah nama pada lam ta'rif tersebut, lamal ula untuk lam yang pertama, bagian pertama tadi yang dibaca idhar, qamriyah dengan nama qamariyah. Jadi yang pertama itu adalah alif lamnya adalah biasa disebut di tajwid praktis, biasanya disebut juga dengan alif lam qamariyah. Alamal ukhra, dan wasam sammiha, ini wasammiha, dan berilah namalah pada yang kedua pada lam ta'lif, lamal ukhra pada lam yang lain, artinya lam yang kedua yang tadi ya, yang diidghamkan syamsiyah. Yang ukhra ini yang terakhir berarti yang tadi syamsiyah, alif lam syamsiyah. Jadi yang pertama adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu adalah lam ta'rif yang dibaca idhar. Alif lam syamsiyah berarti alif lam yang lam ta'rifnya dibaca idgham gitu. Walamul ula samia qamariyah. Ayat alamul ula allati yajibu idharuha, yaitu lam yang pertama yang wajib idharnya tusamma qamariyah, dikasih nama sebagai alif lam qamariyah. Wa dzalika lidzuhuriha, hal itu karena apa? Lidzuhuriha ingda nutqi, karena zohir jelasnya lam ketika mengucapkan bilafdi al-qamar. Pada saat kita mengucapkan lafaz al-qamar, ini alasan ya. Pada lafaz kita mengucapkan lafaz al-qamar, lam yang ada di sini ternyata jelas, ya, maka diberi namalah al-qamariyah. Al-qamar ini kan qamariyah bulan ya. Summa ghalabatis tasmiyah ala kulli ismin yumasiluhu fi dhuhriha fihi. Nah, dan yang lainnya diikutkan pada hukum yang ada di dalam lafaz al-qamar. Al-qamar itu kan dibacanya jelas, maka di sini sisanya ya, kulli ismin yumasiluhu fi dhuhriha fihi. Sisanya yang tadi itu berarti 13 lagi diikutkan penamaannya ke sini karena serupa dalam penamaannya, yumasiluhu serupa, fi dhuhriha fihi. Ya, dalam hal ini al-qamar dibacanya idhar. Jadi yang lainnya pun ikut ke sini al-qamariyah. Itu kenapa dikasih nama al-qamariyah ya. Ada juga yang beralasan begini, alasannya wakila sumiat qamariyah, dikatakan bahwa kenapa dikasih nama qamariyah ya, karena apa? Perhatikan ini, alasannya menarik ini. Kenapa dikatakan al-qamar atau qamariyah? Tashbihan lillami ta'rif bin nujum, karena lam ta'rif ini dianggap sebagai satu bintang ya, bin nujum. Wal huruful arba'ata asyara, dan huruf yang ke-14 itu ibgi hajaka wa khaf akimah bil qamar, kita anggap sebagai bulan. Nah, memangnya apa hubungan antara bintang dengan bulan? Haitsu tadharun nujum ma'a zuhuril qamar. Ini seakan-akan kita bisa mengatakan ini nujum itu ya, ketika tampak nujum, ketika ada bulan, ketika ada bintang, nampak bintang, itu pasti ma'a zuhuril qamar, pasti ada qamar. Pasti ada bulan di situ. Jadi ketika ada bintang, disitulah ada bulan. Ketika bintang tampak, maka bintang pun ikut nampak, gitu. Ya. Nah ini ya bagus juga ini filosofisnya.
Wasababul izhar, adapun sebab yang menjadi izhar, kenapa dibaca izhar? Tentu di sini at-taba'ud, karena jauhnya bainal lam, antar lam, wa baina aksari hurufil lam al qamariyah makhrajan wa sifatan. Karena di situ ada jarak yang sangat jauh, jauhnya antara lam dengan huruf-huruf lam qamariyah, baik itu dalam segi makhraj ataupun dalam segi sifatnya. Sifat dan makhrajnya sangat jauh antara lam dengan huruf-huruf yang lainnya sehingga dibaca dengan izhar. Dibacanya izhar. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, walamul ukhra samiha syamsiyah. Lam yang kedua, lam asani allati yajibu idghamuha tusamma syamsiyah, yaitu yang wajib dibacanya idgham itu diberi nama sebagai syamsiyah. Wa dzalika li idghamuha bisyin inda nutqi bil lafzi asyams. Ini kenapa dikasih nama syamsiyah? Karena mengidgham atau diambil namanya itu syamsiyah karena mengidghamkan lam pada shin di sini ketika kita mengucapkan lafaz asyamsu di situ ya, asyamsu. Jadi pada saat kita mengucapkan lafaz asyamsu gitu, lam di situ ya dibacanya idgham, langsung dibaca ke shin. Summa ghalabat at-tasmiyah ala kulli ismin yumasiluhu fi idghami lam ta'rif. Sehingga lafaz ini mengalahkan untuk yang lainnya ya, sehingga yang lainnya diikut sertakan ke lafaz asyams. Jadi penamaannya adalah bima badaha, ya penamanya jadinya asyam. Jadi alif lam syamsiyah. Ada juga yang mengatakan waqila sumiyat syamsiyah. Kenapa dikatakan syamsiyah? Di situ tashbihan lillah min ta'rif bin nujum, seperti yang tadi ya. Karena lam ta'rif itu kita serupakan, kita kita tasbihkan, kita umpamakan seperti halnya nujum. Wal huruful arba'at al-ba'ata asyara al-madhkurah fi awali hurufi kalimati minal baiti sabiqa bisyams. Jadi yang keduanya kemudian huruf-huruf yang 14 yang sudah dibacakan di bait tersebut ya, dalam awal-awal kalimat di bait yang telah berlalu itu kita umpamakan sebagai asyams, matahari. Jadi lam ta'rifnya diumpamakan sebagai bintang, kemudian ini filosofis sekali ya. Kemudian huruf-huruf syamsiyah, huruf-huruf yang 14 tadi kita ibaratkan sebagai matahari. Haitsu takhtafin nujum inda zuhuri syam. Seakan-akan kita mengatakan bahwa bintang ini pasti akan lenyap ketika tampak di situ matahari. Ya. Jadi pada saat ada matahari, bintang-bintang pun akan lenyap. Pada saat tampak matahari, maka bintang-bintang pun lenyap. Maka di sini asyamsu di situ lam ta'rifnya yang tadi diumpamakan sebagai bintang, seperti halnya bintang akan lenyap gara-gara ada matahari. Jadi dibacanya kita baca sebagai idgham di situ ya. Loh, kenapa harus diidghamkan? Ini wasababul idgham at-tamasul. Kalau tadi kenapa dinamai, kalau yang ini kenapa diidghamkan? Karena apa diidghamkan? Ini sebab diidghamkannya karena tamasul. Ya, serupa baina lam ta'rif walam, tentu ya. Ini antara lam ta'rif dan lam karena tadi kan ada di dalam yang kedua itu apa namanya? Sif dasan akam jadasa dum thayyibah zid fitu qad do 5 itu. Kok sif dasana sih? Tib sumasir rohman tafuz dif daniam da suadon zur sarifan lil karong. Nah itu kan ada lam ya, dan lam itu adalah salah satu huruf yang syamsiyah, huruf alif lam syamsiyah. Antara lam ini, lam ta'rif dengan lam huruf syamsiyah itu tamasul, sejenis ya, memang itu kan lam, makanya dibaca idgham. Ini yang pertama. Kemudian yang lainnya bagaimana? Wa taqarubu baina lam ta'rif wa baki hurufil lam syamsiyah makhrajan wa sifatan. Yang lainnya, huruf-huruf yang lainnya yang selain lam itu makhraj dan sifatnya itu taqarrub, dekat sekali ya. Tempat keluarnya lam ta'rif, sifatnya lam ta'rif dengan yang huruf-huruf yang lainnya, huruf-huruf yang 13 dari alif lam syamsiyah itu, huruf-huruf syamsiyah itu sangat dekat makharijul hurufnya. 13 ya, karena yang satunya kan lam ini udah
14 itu dengan lam. Kalau lam itu kan tamasul, serupa dia lam. Kalau yang lainnya taqarrub ya, itu dekat karena kedekatannya makhraj dan sifatnya dengan lam ta'rif, maka di situ dibacanya idgham. Ini mempermudah bagi seorang qari, seorang pembaca Al-Qur'an ya. Ini mempermudah bacaan. Seperti itu. Baik, itu yang masalah alif lam li ta'rif. Kemudian kita lihat yang ke-29, wazhironna laman fi'lin mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna wal taqa. Ini di sini menjelaskan tentang hukum pembacaan lam fi'il ya, hukum pembacaan lam fi'il. Inna lamal fi'li ay inna lamal fi' wa azhironna, kita logat yang bagian ini ya. Wa azhironna, dan engkau mengidharkan idharkanlah lama fi'lin lam fi'il mutlaqo secara mutlak tanpa ada alasan fi nahwi qul na'am, seperti lafaz qul na'am. Di sini qul na'am, jangan kun na'am tapi qul na'am. Wa qulna wal taqa, dan lafaz qulna wal taqa. Wa qulna, dan lafaz qulna wal taqa, dan lafaz iltaqa. Padahal di sini kan alif lam ketemu dengan nun. Tadi kan nun itu adalah salah satu yang harus diidghamkan ya kan? Dibaca idgham kalau dalam alif lam li ta'rif tadi ya. Dalam alif lam li ta'rif kan nun itu adalah alif lam samsiyah, huruf samsiyah. Seperti an-nas tadi ya, wan nas alif lam kemudian ada nun wan nas. Ya, tapi di sini lam fi'il ya, lam fi'il ini dibacanya sebagai tidak kun na'am, tidak kun na'am, tapi di sini dibacanya qul na'am, wajib idhar di situ. Inna lamal fi'la yakni lam fi'il ini yajibu idharuha, wajib mengidharkannya mutlakon secara mutlak. Sawaun kana al fi'lu madian au mudhari'an au amran, baik itu dalam fi'ilnya fi'il madi atau fi'il mudhari atau fi'il amar ya. Wa min amsilati dzalika kama dzakar Nazim, seperti yang disebutkan oleh Nazim Syekh Jamzuri, qul na'am wa qulna wal taqa, seperti lafaz qul na'am qulna iltaqa, seperti itu ya. Apa sekarang definisi dari lam fi'il? Walamul fi'li hiya al-lamu sakinah al-waqi'ah fi fi'lin. Lam fi'il ini ya, lam fi'il ini adalah lam yang sukun yang ada di fi'il, dalam fi'il ya, dalam kalimat fi'il. Sawaun akan namadian, sama saja apakah dia fi'ilnya fi'il madi seperti lafaz alhaakum atau iltaqa, kan itu fi'il madi. Iltaqa dari lafaz dari wazan ifta'ala yafta'ilu ifti'alan fahuwa mufta'ilun wa zaka mufta'il, jadi iltaqa ini fi'il ya kan, fi'il madi. Arsalna atau lafaz arsalna, ini kan ada sin, ada lam mati di sini, dan ini ada nun ya, tidak arsalna tidak, tapi arsalna saja ya. Mudhari'an atau fi'il mudhari seperti yaltaqithu di sini ya, yaltaqata yaltaqitu gitu ya, yaltaqithu jadinya yaltaqithu, atau yatawakkal di sini yatawakkal. Amron atau fi'ilnya fi'il amar, misal qul na'am, seperti lafaz qul na'am ini wa alqi asaka, di sini ada lam ketemu qaf di situ, wa alqi asaka. Atau faj'al af'idah, ini sama juga dibacanya lam di sini izhar. Wa hukmu lamul fi'li sakinah al izhar, hukum lam fi'il yang sukun yang ada di lafaz-lafaz tadi itu dibacanya secara izhar. Illa idza jaa, nah ini kecuali nih, illa idza jaa ba'daha au ba'daha lam au ra, kecuali isi lam yang fi'il ini ya dibacanya izhar tadi, kecuali apabila kedepannya ada lam atau ra. Itu kalau seperti itu fatudgim fil lam, fatudgimu maka itu harus diidghamkan, fatudgomu maka diidghamkan lam fil lami, di dalam lam, ditamasul karena tamasul. Jadi lam fi'il ya, fatudgomu maka diidghamkan lam fi'il fil lami, di lam ya, di lam, di huruf lam, ditamasul seperti qul lakum. Nah ini lam yang ini kan lam fi'il,
Kemudian lam ini lakum di kalimat berikutnya. Karena ini ada lam fi'il ketemu lam, maka dibacanya idgham. Jadi langsung dimasukkan ke sini seperti halnya ada tasydid di situ. Jadi kita baca qul lakum. Tapi karena lam dan ro ini adalah salah satu huruf ma'al gunnah, di idgham juga, idgham ma'al gunnah. Jadi tetap saja di sini jangan dibuat gunnah, tapi qul lakum. Qul lakum, seperti itu. Langsung dibaca ke sini. Atau yaj'al lakum. Yaj'al lakum ini yang ada di fi'il mudhari, ini yang ada di fi'il amr. Begitupun watud gomu dan diidgomkan lamul fi'li firro dalam ro. Ketika ada ro itu juga harus dibaca idgham litaqarrub karena dekatnya makhrarijul hurufnya ala qaulil jumhur menurut para jumhur para ulama. Mislu kur robbi ini dibacanya bukan kul robbi tidak, tapi kur robbi ini ya, kur robbi, hati-hati di bagian ini, kur robbi ini idgham ya, idgham. Karena apa? Karena di sini ada lam fi'il kemudian bertemu dengan ro, itu dibacanya jangan idhar, jadi tidak kul robbi tapi kur robbi. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Nah, wa qur rabbi seperti itu. Tanbih allamatu as-sawakinu fil Qur'anil Karim khamsatu anwa'in. Sebetulnya ini peringatan di dalam Al-Qur'an, fil Qur'anil Karim, dalam Al-Qur'anul Karim, lam yang sukun itu ada 5 ya, ada 5 macam. Tapi zakara minha an-nazim isnaini faqat ya. Syekh Imam Jamzuri sebagai kinazim ini musannif ya, itu menyebutkan hanya 2 saja. Wahuma yang disebutkan itu adalah lam ta'rif, yang pertama lam ta'rif, walamul fi'li, dan yang kedua adalah lam fi'il. Walam yatatarraq fi bi nazmihi lil hadisi an lamil amri walamil ismi walamil harfi. Dalam hal ya, di dalam nadomnya itu tidak dapat celah ya dalam pembahasan lam amar, lam isim ataupun lam haraf. Waya libayanuha, berikut ini adalah pembahasannya. Ini dalam syarahnya ya, tidak ada dalam nazom ya. Lamul amri yang pertama lam amar. Hiya lamu sakinah zaidah an buniyatil kalimah tadkhulu alal fi'il mudhari. Lam amar ini adalah lam yang sukun yang jadi zaidah, yang penambah an buniyatil kalimah dari asal wazannya, itu dari wazan kalimatnya, bangunan asalnya ya, yang masuk pada fi'il mudhari. Wala budda ayyusabiquha, dan tidak itu harus selalu diawali dengan wau au fa au summa, selalu diawali dengan wau, fa atau lafad summa. Mislu summal yaqdu, seperti lafad summal yaqdu. Hati-hati lam di sini lam yang lam amar, bukan lam fi'il ataupun bukan alif lam, tapi summal yaqdu di sini lamnya lam amar. Summal yaqta fal yamdud fal taqum fal taqa wal yufu wal yatufu, itu semua lam yang ada di sini adalah lam amar. Wa hukmuha al izharu mutlaqan, itu hukumnya dibaca izhar secara mutlak, jadi dibacanya jelas. Summal yaqdu, summal yaqta, ini dibacanya jelas. Yang kedua adalah lamul ism. Yang tidak dibahas adalah yang kan 3 yang tidak dibahas di nazom ya. Yang kedua adalah lamul ism, lam isim ya, lam sakinah asliyah tujadu fil asma, yaitu lam sukun asliyah tujadu fil asma, yang ditemukan di isim. Wala takunu ilam mutawasitatun, tidak, dia silam ini tidak ada kecuali dia selalu ada di tengah adanya, seperti al-sinatikum, alwanikum, sultan. Nah, ini sultan ini di tengah, alfa ini di tengah, alwa di tengah, ini di tengah. Kalau yang tadi kan summa itu harafnya ya, atau ini wau jawab amar gitu kan, nanti lam amar. Ini juga sama, lam isim di sini wa hukmuha al-izharu mutlaq. Hukumnya di sini adalah dibaca izhar. Jadi al-sinatikum, alwan. Ini lamnya lam isim, ada di dalam kalimat isim. Sultan itu kan kalimatnya kalimat isim. Al-fafa itu kalimat isim.
Yang berikutnya, yang ketiga adalah lam haraf. Ya lam sakinah al maujudah fi harfin. Lam yang sukun yang ditemukan di haraf. Walam taqaf fil Qur'anil Karim illa fi harfaini. Ini tidak terjadi dalam Al-Qur'an kecuali di dalam dua huruf ini. Wahuma hal, dalam hal harafnya atau hal, wabal dan lafad bal. Wa min amsilatil lamul harfi hal tarabbasun, seperti lafad hal tarabbasun. Balhum, seperti lafad balhum. Sama ini juga wa hukmuha al-izharu, hukumnya adalah izhar illa idza jaa ba'da lam aw ra. Ini juga sama kecuali kedepannya itu ada lam atau ro. Kalau seperti itu ada lam ada ro, fatud gomu, maka itu wajib diidgomkan. Ya, lam harafnya ini wajib diidgomkan fil lam di dalam lam litamasul, karena tamasul, seperti lafaz halaka atau balamma. Ini kan balamma langsung diidgomkan. Patut gomu firro, diidgomkan si lam haraf ini di dalam ro ditakor karena dekat ya makharijul hurufnya, seperti lafaz barrafa'ahullah. Misalkan barrafa'ahullah, itu kan barrafa, langsung lam ini tidak dibaca karena di depannya ro, jadi langsung diidgomkan barrafa'ahullah. Wa yustasna. Nah, ini pengecualian di sini. Wa yustasna min dzalika qauluhu ta'ala, ini dikeluarkan, dikecualikan dari aturan main idgham tadi ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala kalla bal rona di sini. Kenapa di sini dibuat izhar? Jadi tidak dibaca kalabar rona, tapi dibacanya kalabal rona liwujub sakati, karena liwujub sakti, karena di sini wajib saktah. Di dalam sini atau di antara bal dan rona ini ada saktah. Ya, sedangkan definisi sakta yang dulu atau mungkin di dalam kajian ya, kajian Gori Muskilat kemarin sudah dijelaskan, ada sakta di sini, saktatun latifatun bigoiri tanafusin. Kita berhenti sebentar bigoiri tanafusin, tanpa ada nafas. Ya, jadi di sini liwujub bisakti ala lami, ada saktah di dalam lam di sini. Wasukutu yamnaul idgham, sakat tersebut bisa mencegah idgham. Jadi idghamnya tercegah, sehingga di sini dibacanya idhar kalabal rona. Seperti itu ya. Pembahasan sudah selesai untuk semua lam. Di sini ada 5 lam yang dibahas ya di syarahnya, kemudian 2 lam ada di matannya. Kita lihat beberapa contoh. Ini ada surah Al-Baqarah ayat keempat. Ini ada wallazina ya, di sini allazi dibaca idgham, berarti ini ada lam ya. Kemudian yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil a. Ini ada ibghah jaka alif lam qamariyah, berarti bil akhirati hum yuqinun. Kalau ini alif lam syamsiyah. Ditandai ini sih sebetulnya ya. Kemudian wa minan nasi, ini ada alif lam, ke depannya ada nun, jadi dibacanya langsung diidghamkan alif lamnya ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil. Nah, ini wa bil yaumil, ini ada al yaum di sini, al yaum lamnya di sini karena bertemu dengan ya, maka dibacanya izhar. Wa bil yaumil akhir juga sama, di sini dibaca izhar. Wa ma hum bimumin, artinya di sini alif lam Qamariyah, ini alif lam Qamariyah, ini alif lam Syamsiyah, kemudian ini alif lam Syamsiyah, kemudian yang ini adalah wabil akhirati alif lam Qamariyah. Wal a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil akhirati dibacanya itu lamnya izhar ya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum maaf, di sini ada mim bertemu dengan ba kemarin ya. Ini berarti kita bacanya secara
guna, ada gunanya di sini, ada karena ini adalah hukum apa? Ikhfa, ya, ikhfa syafawi, sehingga di sini harus agak lama, di sini ada gunanya. Jadi berbeda dengan waw dan fa, apa kemarin ya, waw dan fa itu yang harus hati-hati di situ. Kalau yang huruf sisanya selain mim dan ba itu kita baca dengan izhar. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi di sini ada contoh alif lam komariah dan ada juga contoh alif lam syamsiah. Silahkan yang lain coba ya tuliskan di kolom komentar nanti para peserta dengan nama, kemudian kajian Ramadan, kemudian di dalamnya atau setelah itu sebutkan masing-masing 2 contoh untuk alif lam syamsiah dan alif lam komariah, masing-masing 2 contoh. Silakan untuk hurufnya bebas dipilih aja dari yang 14 tersebut. Baik, kita akhiri kajian hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.